Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa nikmat kesempatan sehingga pada subuh ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di masjid ini. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini di minggu keempat kita mulai lagi kajian ba'da subuh kita. Ini adalah kali pertama setelah kita libur di bulan Ramadan, dan di akhir Syawal ini kita akan mulai lagi kajian ba'da subuh kita. Alhamdulillah telah hadir guru kita Ustadz Muhammad Anik LC MPDI yang akan membawakan tema mewaspadai futur setelah Ramadan. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, kita dihimpun oleh Allah dalam nikmat yang sangat banyak. Setelah nikmat iman dan Islam, nikmat berjumpa dengan Ramadan, kita diizinkan siyam dan qiyam di dalamnya. Lalu Ramadan berlalu meninggalkan kita, kita dipertemukan oleh Allah dengan nikmat berikutnya, yaitu bulan Syawal. Kita bersilaturahim ke kampung halaman, kita saling memaafkan terhadap sesama, terhadap saudara. Maka momentum yang indah itu pun kemudian berlalu, kita masih dipertemukan oleh Allah dengan amal saleh berikutnya, yaitu tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan bersambungnya amal saleh demi amal saleh ini menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama kita mengatakan,
idza qabilallahu min 'abdihi 'amalan salihan waffaqahu Allahu li 'amalin salihin ba'dah. Kalau Allah menerima amal saleh seorang hamba, maka tandanya adalah dia dimudahkan lagi oleh Allah beramal saleh setelahnya. Nikmat diterima amal saleh ini nikmat yang sangat dirindukan oleh pendahulu-pendahulu kita, generasi terbaik. Bahkan dalam ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi, surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, Allah menggambarkan bagaimana karakter orang-orang yang beriman. Mereka adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Karakter orang yang beriman itu setelah memberikan apa yang mereka berikan, maksudnya beramal secara maksimal, sholat, puasa, mengkhatamkan Quran, termasuk mengaji seperti ini. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Hati mereka merasa cemas, merasa takut karena mereka sadar akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriquna wa yaznun?" Ya Rasul, apakah mereka yang ketakutan itu karena telah minum khamr, ataukah karena mencuri, ataukah karena berzina? Karena biasanya yang ketakutan itu setelah melakukan kesalahan. Maka Rasulullah meluruskan, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bal humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka yang takut tadi itu justru ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah. Kenapa mereka takut? Mereka khawatir amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter orang yang beriman. Maka orang yang seperti ini, kata Allah di ayat berikutnya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah yang mudah bersegera dalam beramal saleh. Wa hum laha sabiqun, dan mereka berlomba-lomba di dalamnya. Jadi orang yang beriman tidak mudah GR. Jangan sampai Bapak pulang dari sini langsung update status meraih surga Firdaus. Ini GR. Orang yang seperti ini cepat putus amalnya. Kemudian kenapa diterimanya amal saleh ini begitu penting? Kita ingat manusia terbaik di zamannya, Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Rasul, Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, melakukan amalan yang khusus di tempat yang khusus, diabadikan oleh Allah di surat Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya, yaitu siapa? Ismail. Maka beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami, innaka antas samiul alim, sungguh engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka Syekh bin Baz ketika menjelaskan ayat ini beliau menangis. Kata beliau, amalun makhsus min syakhsin makhsus fi makanin makhsus. Sebuah amalan khusus dilakukan oleh manusia yang khusus di tempat yang khusus di Makkah Al-Mukarramah, masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai kita mudah GR, ya.
long weekend seperti hari ini, apalagi hujan ya. Tadi di Bekasi hujan lebat ya, saya kira nggak ada jamaahnya, rupanya penuh, bawah penuh, atas penuh, bahkan sebagian di luar. Ini mudah-mudahan isyarat ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengawali kebersamaan kita setelah Ramadan ya, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, yaitu mewaspadai futur setelah bulan Ramadan. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan saya pribadi dan kita semuanya. Apa makna futur itu? Dari kata fatara yafturu futuran, maknanya lana ba'da syiddah wa sakana ba'da hiddah. Lemah setelah sebelumnya kuat, bahkan puncaknya berhenti setelah sebelumnya giat di dalam beribadah dan beramal saleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya, ditakuti oleh ulama-ulama kita karena bisa menyerang siapa saja. Bisa menyerang ulama, bisa menyerang dai, bisa menyerang ya penuntut ilmu, bisa menyerang mujahid fi sabilillah, bisa menyerang ahli ibadah, apalagi orang awam seperti kita. Maka dampaknya menyebabkan ibadahnya berkurang, kemudian jihadnya berkurang, dakwahnya berkurang, bahkan pada puncaknya berhenti dari beramal saleh, bahkan bisa terjerumus ke dalam su'ul khatimah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, betapa futur ini sangat berbahaya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis tentang salah satu episode perang Khaybar, perang melawan tentara Yahudi. Ada seorang pemuda Islam yang berjihad dengan gagah berani. Para sahabat kagum dengan keberaniannya. Tapi di tengah kekaguman para sahabat itu, tiba-tiba Nabi berkata, innahu min ahlin nar. Orang itu ahli neraka. Bapak Ibu saya tanya, kalau yang berkata Nabi benar atau salah? Benar, bahkan pasti benar, nggak mungkin salah. Kalau yang berkata saya, ya mungkin ada kebencian, sentimen. Tapi ini yang berkata Nabi pasti benar, tidak mungkin salah. Tapi melihat keberanian pemuda ini rasanya sulit dipercaya. Maka ada seorang sahabat membuntutinya dari belakang. Ternyata pemuda ini kemudian tumbang oleh senjata musuh. Lalu sahabat yang membuntuti ini lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang engkau katakan ahli neraka, dia syahid di jalan Allah. Maka diperiksalah jasadnya, rupanya belum syahid, masih hidup, tapi terluka sangat parah. Maka kemudian dirawat. Ternyata di malam harinya pemuda ini tidak sabar dengan rasa sakitnya. Dia mengalami futur. Lalu dia hunus pedangnya, dia tusukkan ke tubuhnya, maka dia pun meninggal dunia. Kalau mati bunuh diri, syahid apa sangit, Pak? Jadi ini bahayanya futur. Maka sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, mereka langsung mengikrarkan syahadat mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
karena menyaksikan langsung tanda nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa setiap kita hari ini harus mewaspadai penyakit yang bernama futur? Apalagi setelah ditinggal bulan suci Ramadan. Ini banyak pengurus masjid, begitu Ramadan berlalu, masjid tambah ramai atau tambah sepi, Pak? Tambah ramai. Berarti pengajiannya cukup sampai di sini, Pak. Sudah berhasil. Jadi kita wajib mewaspadai penyakit ini, terutama setelah ditinggal bulan suci Ramadan, karena kita menyaksikan ya diri kita, fenomena di tengah-tengah kita, kalau setelah Ramadan maka menurun kualitasnya. Setidaknya ada 4 sebab kenapa setiap kita harus mewaspadainya. Pertama, karena Rasulullah mengingatkan kita, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, manusia termasuk kita, itu khata', sering melakukan kesalahan. Bahkan Nabi meredaksikan dengan sighat mubalaghah, mengikuti wazan fa'alun, likasratin fa'alun aw fa'ulu, fa'ilun aw mif'alun aw fa'ilu. Ya, begitu dalam Alfiyah Ibnu Malik. Ini karena banyak alumni pesantren, ya, saya ajak murojaah. Ya. Jadi sangat sering melakukan kesalahan. Karena manusia sering sekali melakukan kesalahan, maka berarti masih bisa terserang penyakit yang bernama futur. Ini pertama. Kedua, karena hati manusia itu selalu berbolak-balik. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, wa innama summiyal qalbu litaqallubihi. Kenapa hati itu disebut qalbu? Karena taqallub, berbolak-balik. Hari ini baik, minggu depan baik. Hari ini semangat, minggu depan belum tentu masih semangat. Ya, begitulah hati manusia. Kemudian kata Nabi, wa innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah yuqallibuhar rih. Perumpamaan hati manusia itu seperti sebuah ya risyah, bulu. Bapak pernah lihat bulu ayam, bulu burung yang menempel di sebuah pohon, lalu diterpa angin kencang, maka dia berbolak-balik ke sana kemari. Itulah perumpamaan hati manusia. Makanya Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi karena hati kita bolak-balik, pagi masih baik, sore belum tentu. Hari ini baik, besok belum tentu. Maka berarti masih bisa terserang penyakit yang bernama futur. Yang ketiga, kenapa setiap kita harus mewaspadai penyakit ini? Karena akidah ahlu sunnah wal jamaah itu mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'ah, bertambah seiring ketaatan kita kepada Allah. Saat kita sholat berjamaah di masjid subuh seperti tadi, maka bertambah iman kita. Setelah itu kita berzikir, bertambah iman kita. Setelah itu kita ngaji seperti ini, bertambah iman kita. Tapi jangan salah, wa yanqus, dia bisa berkurang.
bil maksiyah, disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan kita, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, kaki, lisan. Ini menyebabkan iman kita menurun. Maka karena iman bisa naik, bisa turun, berarti dia bisa terserang penyakit yang bernama futur. Yang keempat, kenapa kita harus mewaspadai penyakit ini? Karena manusia untuk terus di puncak keimanannya, seperti di bulan Ramadan, seperti di Asyrul Awakhir, apalagi malam ke-27, saya yakin Masjid An-Nur ini nggak muat. Orang berlomba-lomba iktikaf, qiyamul lail, mengkhatamkan Quran, berzikir, berinfak, bersedekah, memburu malam Al-Qadar. Tapi apakah semangat seperti ini bisa terus stabil, terjaga? Ya, begitu habis Ramadan, spirit seperti itu pudar. Apalagi ya sudah kena berbagai macam makanan, maka yang nambah ibadahnya atau berat badannya, Pak? Ya, kalau habis Ramadan yang nambah berat badannya, berarti manusia bisa terserang penyakit futur. Jangankan kita yang orang awam, generasi terbaik, para sahabat Nabi itu merasakan hal yang sama. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq ketemu dengan Handhalah radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertanya, "Kaifa asbahta ya Handhalah?" Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Handhalah? Handhalah menjawab, "Nafaqa Handhalah." Hari ini Handhalah telah munafik. Apa sebabnya? Handhalah menceritakan keluh kesah di hatinya. Hinama kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yudzakkiruna 'anil jannati wan nar faka'annana naral jannata wan nar ra'yal ain. Kami kalau sedang bersama Nabi, Nabi ingatkan kami tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, maka spirit kami berlipat-lipat, semangat beramal soleh kami luar biasa. Surga dan neraka seolah-olah tergambar jelas di pelupuk mata kami. Walakin afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at. Tapi rasanya spirit seperti ini pudar ketika kami berinteraksi dengan keluarga kami, sibuk dengan istri, sibuk dengan anak, sibuk dengan aktivitas, rutinitas. Spirit seperti ini hilang. Apa namanya kalau bukan kemunafikan? Abu Bakar kemudian menjawab, "Wallahi wa inna lanalqa mithla hadza." Kalau begitu wahai Handhalah, bukan cuma kamu yang merasakan itu, aku pun merasakan hal yang sama. Maka datanglah keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan, "Innakum law tadumuna ala ma kuntum indi la safahatkumul malaikatu 'inda turuqikum wa 'inda furushikum." Kalau kalian terus-menerus punya spirit seperti saat bersamaku, niscaya para malaikat akan turun menyalami kalian di jalan kalian dan di tempat tidur kalian. Artinya yang bisa mempertahankan itu hingga selama-lamanya itu malaikat. Kalau manusia sulit. Maka kata Nabi berikutnya, "Walakin ya Handhalah, sa'atan fasa'atan, sa'atan fasa'atan, sa'atan fasa'atan." Bertahap, bertahap dan bertahap, ya. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, futur ini pun bertingkat-tingkat. Ada tingkatan yang masih bisa dimaklumi, tapi ada tingkatan yang sudah melampaui batas.
Ya, kata Nabi dalam hadis yang lain, likulli, ya, inna likulli amalin syirratan wa fatrah. Sungguh setiap amal itu ada titik semangatnya, tapi juga ada titik futurnya, titik lemahnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Siapa yang futurnya masih menjaga sunnahku, tidak meninggalkan sunnahku, maka berarti dia beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Tapi siapa yang futurnya meninggalkan sunnahku, ya, apalagi terjatuh di dalam maksiat kepada Allah, itulah orang yang celaka. Mungkin ketika kita Ramadan, kita mengambil amal soleh itu pada level yang maksimal. Bapak ibu, ya, sholat duhanya 8 rakaat, tahajudnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, tilawahnya sehari, ya, berapa juz, Pak? Ya. Nah, ini auranya 5 juz semua ini, ya. Khatam 5 kali, ya. Begitu Ramadan berakhir, aktivitas kita kembali pulih seperti sedia kala, ya, sudah full, maka berkurang sedikit. Tetap sholat duha meskipun hanya 4 rakaat, tetap tahajud meskipun hanya 4 rakaat, tetap witir meskipun hanya 1 rakaat, ya, tetap tilawah meskipun cuma 1 juz, ya. Maka futur yang seperti ini masih dimaklumi karena masih mempertahankan sunnah Rasulullah SAW. Tapi siapa yang futurnya meninggalkan semua sunnah Nabi, bahkan terjatuh dalam maksiat kepada Allah, begitu Ramadan berakhir, selamat tinggal tahajud, selamat tinggal duha, selamat tinggal tilawah, Qur'annya ditutup rapat, dimasukkan ke lemari, dikunci, sampai jumpa Ramadan berikutnya. Maka orang yang seperti ini celaka. Apalagi sudah meninggalkan sunnah Nabi, ya, terjatuh dalam maksiat kepada Allah. Habis Ramadan, begitu habis maghrib, biasanya Ramadan yang dibuka Quran. Begitu sudah berakhir Ramadan, habis maghrib bukan buka Quran, tapi buka sinetron. Maka kalau ketemu kawannya, yang ditanya bukan sampai juz berapa, tapi sampai episode berapa. Maka ini orang yang celaka, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita faham apa futur, bahayanya, serta kenapa kita harus mewaspadainya, berikutnya mari kita kenali mazahir, indikasi, tanda orang terserang penyakit futur. Pertama yaitu qaswatul qalb, hati yang keras. Bagaimana tandanya hati seseorang itu keras? Bukankah hati tidak kelihatan? Orang ketika menyangkut penyakit zahir maka sensitif sekali. Begitu mulai flu, pilek, langsung dia pakai masker 7 lapis, ya. Langsung dia konsumsi obat-obatan herbal maupun yang obat farmasi. Tapi kalau menyangkut penyakit hati tidak waspada, bahkan dia tidak tahu, ya. Indikasi hati yang keras itu berat menyambut panggilan Allah. Dipanggil sholat jamaah berat, dipanggil ngaji berat, dipanggil infak sedekah berat. Tapi kalau dipanggil sepak bola ringan, dipanggil sinetron berjam-jam, dipanggil konser softnya paling depan, ya. Ini tanda hati yang keras.
Kemudian yang kedua, sulit menerima nasihat kebenaran. Dinasehati dengan firman Allah nggak mempan, dengan hadis Nabi nggak mempan, dengan nasihat ulama nggak mempan. Ya, ini hati yang keras. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, hati yang keras ini berbahaya. Bani Israel dulu tidak bisa menangkap ayat Allah yang begitu terang di hadapannya, itu karena hati yang keras. Apa ayat Allah hari itu? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Ketika Bani Israel, salah satu mereka melakukan pembunuhan. Kemudian setelah membunuh, pembunuhnya ini menyeret korbannya tadi, lalu diletakkan di perbatasan dua kampung. Apa tujuannya? Pertama, menghilangkan jejak. Kedua, menimpakan kesalahan itu kepada orang lain, supaya keluarga korban menuduh pelakunya pasti kampung sebelah. Ini karakter khas Yahudi dari masa ke masa. Maka hari ini jangan Bapak Ibu heran, ada wartawan sedang meliput konflik, ditembak kepalanya, seketika meninggal dunia. Lalu dibuat ya fitnah, tuduhan pelakunya adalah orang Palestina. Ini karakter Yahudi dari masa ke masa. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, maka hampir-hampir dua kampung itu berperang sampai mereka mendatangi Nabi Musa minta solusi. Ya, maka turunlah perintah menyembelih sapi. Singkat cerita, setelah sapi itu disembelih, dipukulkan ke tubuh orang yang wafat tadi. Atas izin Allah, orang itu hidup lagi. Bahkan bisa ditanya, Bapak Ibu melihat orang mati hidup lagi, ya, kira-kira biasa saja atau kagum, ya? Apalagi kalau terjadi di depan mata kita. Kita mau sholat jenazah di shaf pertama persis di belakang imam, tiba-tiba yang kita sholatkan itu bangun. Kira-kira Bapak Ibu masih di tempat atau ambil langkah 1000? Jadi orang mati hidup lagi, ini tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Bahkan dia bisa ditanya. Orang-orang bertanya, man qatalaka? Siapa sebenarnya yang membunuh kamu? Maka dia menjawab, Banu akhi qataluni. Yang membunuhku tidak lain tidak bukan adalah anak saudara laki-lakiku. Seharusnya pembunuhnya melihat tanda kebesaran Allah yang begitu dahsyat, harusnya dia langsung taubat nasuha, mohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahannya. Tapi tidak dengan Yahudi tadi. Dia tetap ingkar, bahkan berani sumpah atas nama Allah, wallahi ma qatalnahu, demi Allah bukan aku yang bunuh dia. Maka Allah menggambarkan di ayat 74, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi keras sehingga seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Bahkan gara-gara hati yang keras, orang Yahudi tidak bisa menangkap hidayah Allah yang begitu terang di dalam kitab Taurat.
Allah menggambarkan pengetahuan orang Yahudi tentang Nabi akhir zaman di surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka itu mengenal Nabi akhir zaman Muhammad itu seperti mengenal anak-anak mereka. Kenapa perumpamaannya kok seperti orang tua dan anak? Karena kenalnya itu luar biasa, lahir batin. Dijelaskan dalam Taurat siapa nama Nabi akhir zaman, ciri-ciri fisiknya, kemudian mukjizatnya, akhlaknya, termasuk tempat dakwahnya, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Yahudi faham betul bagaimana keadaan Nabi akhir zaman. Tapi begitu mereka tahu Nabi akhir zaman ternyata bukan kalangan Yahudi, tetapi bangsa Arab dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, maka orang Yahudi menolak, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Maka Nabi pernah disihir oleh orang Yahudi, Nabi pernah diracun juga oleh wanita Yahudi. Ini bahayanya qaswatul qalb, hati yang keras. Yang kedua, indikasi dari penyakit futur yaitu at-tahawun fi fi'lit ta'at, meremehkan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, meremehkan sholat, diajak berjamaah, ngapain, di rumah juga bisa, ya. Diajak ngaji di masjid, ngapain juga, offline, online banyak, bahkan ustadznya lebih top, ya. Semua ketaatan kepada Allah diremehkan. Karena diremehkan, maka biasanya mengerjakannya malas atau semangat? Malas. Jadi orang mengerjakan sesuatu kok malas, itu karena menganggap sesuatu itu remeh. Tapi kalau dia menganggap bahwa itu penting, maka dia akan mengerjakannya sungguh-sungguh. Maka Allah menjadikan malas dalam ibadah, dalam sholat, itu karakternya orang-orang munafik. Dalam surat An-Nisa, ya, ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Mereka kalau sholat itu dipenuhi rasa malas. Jadi orang munafik di zaman Nabi ikut sholat bersama Nabi. Apa tujuannya? Yura'unan nas, riak kepada manusia. Mereka sholatnya itu bukan karena Allah, tapi untuk menutupi kemunafikan mereka, supaya orang-orang yang beriman menganggap mereka itu juga beriman seperti mereka. Maka begitu manusia tidak lagi bisa melihat, ya, zuhur masih kelihatan, asar masih kelihatan, maghrib masih kelihatan, begitu isya gelap gulita. Zaman itu belum ada lampu. Maka orang-orang munafik tidak lagi sholat bersama Nabi. Demikian pula subuh gelap gulita, maka orang-orang munafik nggak hadir. Maka Rasulullah mengatakan, athqalus sholati alal munafiq sholatul isya wa sholatus subuh. Sholat paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh.
Walau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Padahal kalau mereka tahu keutamaan di balik salat Isya dan subuh berjamaah, pasti mereka akan mendatanginya meskipun sambil merangkak. Apa keutamaannya? Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa salat Isya berjamaah, dia dapat pahala seperti qiyamul lail setengah malam. Wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah seperti tadi, ya, maka dia dapat pahala qiyamul lail semalam penuh. Jadi Bapak Ibu hari ini dapat pahala qiyamul lail semalam penuh. Ya. Jadi indikasi kedua adalah meremehkan ketaatan kepada Allah. Maka jangan pernah kita meremehkan setiap bentuk amal saleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ya indikasi dari penyakit futur, ya. Yang ketiga adalah mautul masyair ad-diniyah, matinya syiar-syiar agama. Apa syiar agama itu? Ya, masjid itu syiar agama. Kemudian majelis ilmu itu syiar agama, ya. Kemudian hijab itu syiar agama. Maka jangan sampai syiar agama itu hilang dari tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa masjid harus kita makmurkan? Dalam rangka syiar. Andaikan Bapak Ibu enggak ada yang ke masjid, kira-kira Allah rugi atau tidak? Tidak sama sekali. Tapi kenapa kita ke masjid? Dalam rangka syiar. Ngaji seperti ini, ya, bahkan direkam, ini dalam rangka syiar, bukan dalam rangka sok-sokan. Apalagi kita hidup di zaman di mana kemaksiatan itu disyiarkan, dipromosikan sedemikian rupa. Bapak Ibu melihat ada channel YouTube tertentu menampilkan orang LGBT. LGBT itu indah, kami juga bahagia, ya. Maka di zaman seperti ini kita tidak boleh lagi menutup-nutupi kesalehan. Kesalehan harus ditampakkan, ya. Apa sebabnya? Karena kalau yang populer adalah maksiat kepada Allah, nanti generasi berikutnya menganggap yang benar itu maksiat. Karena dilihat asal klik YouTube yang muncul maksiat, asal klik Facebook yang muncul maksiat, ya. Maka penting bagi kita hari ini mensyiarkan amal saleh dalam rangka memberitahu generasi kita bahwa yang betul yang ini, yang itu salah, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu bughdus salihin, membenci orang-orang saleh, membenci ahli masjid, membenci ahli Quran, membenci dai, orang yang mendakwahkan agama Allah, membenci, ya, ulama. Ini adalah indikasi penyakit futur. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ada sebuah tren hari ini yang sangat berbahaya kalau kita cermati, yang di zaman kita kecil belum pernah terjadi. Zaman kita kecil, orang belum soleh sekalipun, dia masih preman,
tatonya besar-besar, ya, nggak pernah nginjak masjid, kebiasaannya teler di gardu. Tapi begitu ulama disakiti, ya, masih ingat peristiwa 98, ulama dikejar-kejar ninja, maka preman sekalipun di garda terdepan membela ulamanya. Tapi hari ini Masya Allah, kita lihat ada gerakan yang masif, sistematis, ya, dan terstruktur, mengajak manusia membenci ulamanya. Maka ada santri penghafal Quran kemudian dikomentari, "Selamat datang adik-adikku calon teroris." Pernah baca Pak? Ya. Orangnya masih berkeliaran, ya, belum ditangkap. Kemudian ada orang-orang yang aktif ke masjid, anggota rohis, ya, anggota lembaga dakwah kampus, lalu muncul tulisan, ya, radikalisme di kampus, di sekolah. Belum lagi ulama-ulama yang terang-terangan difitnah, dituduh begini begitu, ya, kemudian mengajak manusia untuk menolaknya. Maka jangan heran ada dai ceramah di wilayah tertentu ditolak, ya. Ini indikasi penyakit futur dan ini berbahaya. Apa sebabnya? Karena ulama ini panutan kita. Sebab kita faham agama hari ini adalah melalui ulama, melalui kiai, melalui tuan guru, ya, melalui tengku. Maka Imam Al-Manawi mengumpamakan kedudukan ulama di muka bumi. Kata beliau, hum fil ardi bimanzilatin nujumi fis sama, yahtadi bihal hiranu fil zalma. Kedudukan ulama di muka bumi itu seperti kedudukan bintang-bintang di langit. Dengan bintang itu orang yang kebingungan mendapatkan petunjuk. Sebelum ditemukan kompas, map, ya, dari mana orang tahu sana arah barat, sana timur, sana utara, sana selatan, ya, melalui bintang. Maka ulama seperti itu kedudukannya di dunia. Hari ini kita tahu ini halal, ini haram, ini maksiat, ini ibadah, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Itu melalui ulama kita. Kalau manusia sudah mulai menjauhi ulamanya, maka pasti mereka akan tersesat, ya. Dan dijauhkan dari ulama itu tidak langsung sekaligus, tapi bertahap di aspek tertentu, ya. Biasanya aspek apa itu, Pak? Orang tidak mau dengar nasihat ulama, ya. Aspek apa biasanya? Aspek politik. Urusan kematian dia dengar ulama, urusan sholat dia dengar ulama. Begitu urusan memilih pemimpin tidak mau mendengar saran ulama. Nah, ini bahaya. Kemudian yang kelima, indikasi futur, yaitu al-mujaharah bil maksiyah, terang-terangan di dalam maksiat kepada Allah. Dan inilah puncaknya. Ada sebuah tren yang terjadi di zaman sosial media seperti hari ini, yang di era kita dulu rasanya belum terjadi. Orang maksiat tapi terang-terangan, bangga dengan maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia. Orang minum khamar dari zaman dulu sudah ada. Orang berzina zaman dulu sudah ada. Orang berjudi zaman dulu sudah ada.
tapi mereka tahu kalau itu kesalahan, maka mereka sembunyi-sembunyi, nggak berani kalau ada manusia, ya. Bahkan kambing lewat saja mereka lari terbirit-birit, apalagi hansip, ya. Tapi hari ini orang maksiat terang-terangan direkam, bahkan mengajak manusia yang lain untuk melakukan hal yang sama. Inilah perilaku yang sangat berbahaya yang Rasulullah mewanti-wanti kita. Kata beliau, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu berpeluang dimaafkan oleh Allah kecuali satu golongan. Siapa mereka? Al-mujahirin, orang-orang yang terang-terangan maksiat kepada Allah, bangga dengan maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia. Setelah kita faham indikasinya, berikutnya mari kita kenali sebabnya. Tidak mungkin penyakit yang begitu berbahaya terjadi secara tiba-tiba. Pasti sebabnya panjang, tapi kita tidak menyadarinya. Sebab yang pertama yaitu adamu ta'ahudil iman, tidak pernah memperbaharui keimanan. Iman itu harus diperbaharui. Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan sering mengucapkan la ilaha illallah, ya. Di antaranya dengan sholat, di antaranya dengan baca Quran. Termasuk kenapa kita ngaji seperti hari ini, ya, bukan keren-kerenan, gaya-gayaan, sok-sokan, tapi dalam rangka memperbaharui iman. Bayangkan sahabat-sahabat Nabi yang hidup di zaman terbaik, zaman di mana maksiat jauh lebih sedikit dibanding ketaatan. Itu saja mereka saling memotivasi untuk memperbaharui iman. Umar memotivasi sahabat, halummu bina nazdat imanan. Ayo duduk sejenak, kita perbaharui, kita tambah iman kita kepada Allah. Lalu mereka berzikir. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'ah. Ayo duduk sejenak, kita perbaharui iman kita sejenak. Jadi memperbaharui iman ini penting. Kenapa? Karena virus-virus perusak iman itu terus memperbaharui dirinya. Zaman dulu orang untuk datang ke dukun melakukan ritual syirik itu susah payah dulu. Naik gunung dulu, ke laut dulu, ya. Nyari pohon besar dulu, batu besar dulu, ya. Tapi Masya Allah, hari ini cukup kirim rek spasi, ya, sekian-sekian, ya, kirim ke nomor sekian-sekian, ditawarkan di sosial media, ada channelnya bahkan. Maka kalau kita tidak memperbaharui iman kita, ya, kita khawatir kita akan kalah oleh virus-virus tadi. Ini pertama. Kedua, sebab orang terjangkiti futur, yaitu al-jahlu bima a'addahu Allahu lil muttaqin. Jahil, ya, makna asalnya bodoh, tapi rasanya kurang sopan. Ya, tidak memahami janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Banyak orang beranggapan amal soleh itu nggak ada gunanya. Ya, pernah Bapak dengar ngomentari orang sholat? Ngapain sholat? Ya, sholat nggak bikin kaya. Pernah dengar? Ngapain ngaji di masjid? Kurang kerjaan. Ya. Jadi menganggap amal-amal soleh itu tidak ada faidahnya. Padahal setiap amal saleh punya manfaat di sisi Allah.
Allah ingatkan dalam surat Ar-Rahman yang sering kita baca, hal jazaul ihsani illal ihsan. Enggak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap kebaikan itu ada balasannya di sisi Allah. Bahkan terkadang ya, dengan kebaikan seseorang Allah berkahi kehidupan orang itu, berikut keluarganya, berikut masyarakatnya. Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Saba ayat 15 hingga 17 ya. Negeri Saba itu negerinya Ratu Bilqis. Begitu Ratu Bilqis memutuskan masuk ya, beriman bersama Nabi Sulaiman, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, maka lihat langsung diikuti oleh rakyatnya, maka negeri Saba diberkahi oleh Allah. Kata Allah di ayat 15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh telah ada tanda kebesaran Allah di negeri Saba. Apa bentuknya? Dua kebun di kiri dan kanan rumah penduduknya. Kalau cuma kebun kan kita juga punya, Ustaz. Bahkan ada yang kebunnya luas, berhektar-hektar. Apa bedanya sehingga negeri itu hari itu disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Hari ini menjadi slogan, cita-cita setiap kaum muslimin mewujudkan negerinya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam tafsir ayat itu disebutkan kebun negeri Saba, orang untuk dapat buah itu enggak perlu susah payah, enggak perlu seperti kita hari ini harus panjat pohon, cari tangga, ya, bawa galah, enggak perlu. Kalau kepleset jatuh, itu kita hari ini. Penduduk Saba hari itu untuk dapat buah-buahan cukup masuk ke kebun bawa keranjang kosong. Dia berjalan keliling kebun, begitu keluar keranjang sudah penuh dengan buah-buahan. Pohon hari itu menjatuhkan buahnya sendiri-sendiri. Ini berkahnya negeri Saba. Apa sebabnya? Iman. Jadi amal saleh, iman, ketakwaan ini ada manfaatnya. Di dunia saja ada, apalagi di akhirat. Maka Allah menjanjikan surga beserta kenikmatannya itu untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi tidak percaya bahwa amal saleh itu ada balasannya, ini menyebabkan futur. Yang ketiga yaitu sebaliknya, yang kedua, istibadul uqubat ad-dunyawiyah. Menganggap hukuman Allah di dunia ini jauh. Ya. Banyak orang beranggapan tenang aja. Ya. Kita hari ini santai-santai dulu. Maksiat dulu, enggak apa-apa. Nanti umur 50, 55 atau udah 60 ya, baru kita rajin ibadah, rajin ke masjid, ngaji, istighfar ya. Jadi seolah-olah maksiatnya itu balasannya cuma di akhirat. Padahal balasan maksiat itu cepat sekali. Salafun as-salih, di antaranya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inni la ajidu athara dhunubi fi ahli wa dabbati. Demi Allah,
aku mendapati efek dosaku itu menempel pada keluargaku, maksudnya istriku, demikian pula pada kendaraanku. Jadi kalau bapak misalnya biasanya istrinya solehah, pakai shot campur dot bahkan, ya, nurut taat sama suami, tiba-tiba satu hari membantah, suaranya lebih keras dari suaminya, maka renungan salafun saleh hari itu, ini karena maksiatku yang ini. Kemudian ketika kendaraan mereka mogok, padahal kendaraan hari itu hewan, ya, kok mogok nggak mau jalan, mereka merenung ini karena maksiatku yang ini. Jadi kalau bapak punya mobil kok tiba-tiba nggak mau nyala, jangan cuma muhasabahnya akinya habis, solarnya habis, ya, belum ganti oli, jangan. Ini karena maksiatku yang ini. Jadi balasan maksiat itu cepat sekali. Dan contohnya banyak. Allah kisahkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Fakullan akhadna bidzambih. Setiap mereka kami hukum disebabkan dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada yang kami hujani dengan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada yang disambar petir. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang dibenamkan dalam perut bumi, atau bahasa modernnya likuifaksi, ya. Wa minhum man aghraqna. Ada yang kami tenggelamkan dengan banjir. Kesimpulannya kata Allah, wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan Allah yang zalim, tapi manusia yang zalim. Pertanyaannya, Pak, musibah-musibah yang kita sebutkan tadi terjadinya di dunia atau nunggu di akhirat? Di dunia. Jadi balasan maksiat itu cepat, tidak cuma nunggu akhirat, tapi di dunia sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang kelima, ya. 5 apa 4, Pak? Ada ikhtilaf di antara jamaah, ya. Pertanda konsentrasi sudah buyar, tandanya ngajinya tidak boleh lama lagi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu al-ghulu fiddin, melampaui batas di dalam agama. Niatnya baik, taqarrub ilallah, tapi melampaui batas fitrahnya sebagai manusia. Ini nggak boleh. Zaman Nabi ketika Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi melihat tali terikat di satu tiang masjid ke tiang lainnya. Maka Nabi bertanya, ma hadzal habl, ini tali apa, milik siapa ini? Sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab ta'allaqat bihi hina fatarat. Ini talinya Zainab ya Rasul. Dia kalau futur, kalau lemah, maka dia berpegangan tali itu. Jadi meskipun sudah ngantuk, ya, tetap sholat, tapi pegangan tali, sehingga meskipun tertidur tetap bisa berdiri, ya. Niatnya baik nggak, Pak? Baik. Tapi dilarang oleh Nabi, liyusalli ahadukum hina nasyatihi. Hendaknya kalian sholat kalau masih kuat. Kalau sudah nggak kuat, ya istirahat, tidur, ya. Jangan berlebihan. Berlebihan di dalam agama, dalam ibadah, ini menyebabkan orang cepat futur. Padahal amal terbaik itu kata Allah, kata Nabi, khairul a'mal madama wa inqalla. Yang kontinu, yang istiqamah meskipun sedikit.
Bapak Ibu baca sehari 1 juz, tapi rutin, sehingga sebulan sekali khatam. Itu lebih baik dibanding Bapak Ibu sekali duduk khatam, lalu setelah itu taubat nasuha selama-lamanya. Ya. Makanya ngaji seperti ini meskipun pahalanya besar, nggak boleh lama-lama. Ya. Kalau jamaahnya sudah berbeda pendapat, bingung ini 5 apa 4 ya, maka pengajian sudah harus ditutup. Kalau saya teruskan sampai jam 7, nanti Bapak Ibu pekan berikutnya taubat nasuha. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari penyakit yang bernama futur, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Buat ibu-ibu dipersilahkan untuk yang pertama kalau ada yang ingin ditanyakan. Iya Pak. Sebutkan namanya Bu. Ta'aruf. Nggak usah. Langsung ya Pak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nyimak masalah futur sangat bagus, tertarik, dan khususnya buat ibu-ibu waktu Ramadan terus terang pada semangat Pak. Setelah Ramadan pengennya sih semangat Pak terus, cuman banyak di antara ibu-ibu pada bertanya-tanya juga sholatnya atau ibadahnya ibu-ibu katanya kan bagusnya di rumah. Sementara kita tuh pengen Pak sebetulnya sholat subuh sama bapak-bapak ke masjid, zuhur ke masjid, setiap saat ke masjid. Cuman ada risih-risihnya juga Pak. Kita ibu-ibu gabung sama bapak-bapak gitu. Kayaknya kita agak nggak enak gitu, agak risih Pak. Gimana Pak menyikapinya supaya emak-emak nih semangat nih kalau ada kegiatan kabasuh kayak gini di atasnya alhamdulillah nih banyak nih. Ada 100 orang kayaknya Pak. Ya. Jadi seperti itu Pak. Pengen sih kita subuh ke masjid bareng bapaknya. Terus nanti mungkin Isya, sebelum Isya kita di masjid berlama-lama gitu. Tapi apa iya Pak, ibu-ibu gitu kayak ikutan terus di masjid. Mohon biar ada pencerahannya buat ibu-ibu Bapak. Terima kasih. Baik. Ini karena curhat jawabnya lama Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, surganya ibu-ibu ya itu lebih mudah ya dibanding dengan surganya bapak-bapak. Bapak-bapak ada penekanan sholat berjamaah di masjid. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkadah, karena dulu Nabi pernah mengancam hampir-hampir rumah orang yang nggak mau ke masjid itu aku bakar ya. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Tapi ibu-ibu apakah ada penekanan seperti itu? Tidak ya, bahkan di rumah lebih utama. Tapi kalau ibu-ibu mau ke masjid nggak boleh dicegah. Pak saya ikut ke masjid dong. Nggak usah, masak sana. Nggak boleh ya. Apalagi kalau di masjid ada kegiatan yang kita tidak bisa mendapatkannya kalau sholat di rumah. Apa contohnya? Contohnya di masjid ada pengajian seperti ini. Maka jangan ibu-ibu dihalang-halangi ke masjid.
Jadi Islam memuliakan wanita. Islam menyadari bahwa fitrah ya wanita ini secara fisik lemah, maka tidak diberi kewajiban seperti laki-laki. Laki-laki wajib berjihad ya di jalan Allah. Kalau musuh menyerang negeri kaum muslimin, apakah wanita juga diperintahkan? Tidak. Satu hari Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, alan nisa'i jihadun?" Ya Rasul, apakah wanita wajib jihad? Kata Nabi, "Na'am, iya. Tapi jihadun la qitala fih. Jihad yang enggak ada perangnya." Apa itu? Al-hajju wal umrah. Jadi hajinya, umrahnya wanita itu sudah menjadi pengganti jihad. Kemudian laki-laki wajib ya keluar rumah berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apakah wanita wajib? Tidak. Ya, makanya saya katakan di awal tadi, surganya wanita itu mudah. Sampai Nabi menggambarkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat ramadan wa hafizat ya farjaha wa ata'at zaujaha. Kalau wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan ya, mentaati suami dan menjaga kemaluannya, maka dia masuk surga. Mudah kan? Ya. Tapi kalau wanita mau ke masjid, jangan dihalang-halangi. Boleh wanita ke masjid dengan syarat tidak ada fitnah. Maka di antara fitnah yang harus dihindari ya, hindari ikhtilat. Jangan sampai bapak-bapak ke masjid tidak memperhatikan istrinya tapi memperhatikan istri tetangga. Ini nggak boleh. Hindari ikhtilat. Kemudian jaga hijab ya. Kemudian ibu-ibu jangan merendahkan suara di hadapan laki-laki selain suaminya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, jangan ya. Waalaikumsalam yang tegas. Wala takhdha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Kata Allah, jangan merendahkan suara. Nanti laki-laki yang di hatinya ada penyakit, nanti terdapat tamak. Wah, ini kayaknya ibu ini mau sama saya. Ya. Jadi nggak apa-apa ke masjid ya. Bahkan ibu-ibu hari ini menjadi ya salah satu syiar Islam yang kokoh. Maka di mana-mana majelis taklim bapak-bapak dengan ibu-ibu ramai mana? Ramai ibu-ibu. Jadi kalau ibu tadi bilang 100, oh saya malah ya khawatir, jangan-jangan nggak 100, 1000. Ya. Ya. Jadi sekali lagi bapak-bapaknya jangan menghalang-halangi ya, tetapi mengarahkan dan membimbing. Kalau ke masjid seperti ini adabnya. Kurang lebihnya seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, untuk yang poin yang terakhir tadi tentang ulama yang zaman pada saat sekarang ini Ya. itu kok dibilang hari ini sih hebohnya kan. Saya pribadi gini, suka membaca, mengikuti perkembangan itu. Hanya saja kalau saya memilih sikap tidak berkomentar, tapi dalam kita berhidup beragama, beramal ibadah ini, menurut pandangan saya mungkin
ajaran dari ulama-ulama kita bahwa kita punya tanggung jawab terhadap sesama manusia dan terhadap suatu persoalan. Contoh yang sekarang gencar sekarang ini kan penghinaan terhadap ulama. Kira-kira apa sikap terbaik terhadap kita, menyesuaikan kondisi dan kemampuan kita masing-masing? Jujur Pak Ustadz, kalau saya pribadi membaca hinaan itu, badan kita itu rasanya panas, geram sekali. Tapi bingung juga apa yang harus kita lakukan, karena mohon maaf, saya percaya bahwa sebenarnya kita punya tanggung jawab kepada Allah terhadap persoalan seperti ini. Paling tidak ada hadis mengatakan, ya hatimu menolak, kira-kira begitu kan, kalau kamu tidak bisa berbuat, kau ingkari itu, kau tolak itu, kira-kira gitu. Tapi kan rasanya tidak cukup dengan itu. Akhirnya gitu, apa sikap terbaik yang harus kita lakukan, Ustaz? Mohon pencerahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan yang berat ini Pak. Ya, jawabnya sampai jam 8 ini. Ya, tapi karena Bapak Ibu ini cerdas semuanya, ya saya singkat jadi 3 menit saja. Ya. Kita sebagai seorang muslim wajib menjaga dan melakukan pembelaan terhadap ulama-ulama kita. Ya. Apa sebabnya? Mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya nabi. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka kita jaga ulama kita, ya. Jasa mereka terhadap kita itu kita tidak akan bisa membalasnya. Kita bisa baca Quran karena ulama kita bisa faham agama karena ulama kita tidak terjatuh dalam maksiat diingatkan oleh ulama kita. Maka orang yang jasanya begitu besar, ya, tentu harus kita bela. Andaikan yang dihina misalnya itu ayah kita, kira-kira kita terima atau tidak? Kita nggak akan terima, kita pasang badan, ya. Apa sebabnya? Ayah dihina. Maka ulama itu lebih dari sekedar ayah. Ayah mungkin hanya memenuhi nafkah lahir kita, materi kita, pakaian, ya, tempat tinggal, pendidikan. Tapi Masya Allah, ulama memberikan bekal yang lebih besar dari itu, sesuatu yang manfaatnya tidak cuma di dunia tapi hingga di akhirat. Maka wajib kita untuk membelanya. Kalau kita membaca, mendengar penghinaan terhadap ulama lalu darah kita mendidih, kita marah, itulah iman, ya, itulah secercah iman di hati kita. Tapi kalau kita diam saja, apalagi mendukung, ya, ada sosmed misalnya menghina ulama, lalu kita like, ya, hati-hati, itu dukungan, dan dukungan kita hari ini kelak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kita bela semampu kita. Yang mampu menulis artikel untuk mengkonternya, tulis. Kalau tuduhannya dalam bentuk meme, yang mampu membuat meme untuk membantah, mengcounter itu lakukan. Ya. Kemudian kalau difitnah di channel YouTube, sementara followersnya banyak, viewersnya banyak, maka bantah juga di channel YouTube. Ya. Maka penting hari ini kita melek teknologi. Ya, ini penting.
supaya umat ini tahu ini hak, ini batil. Kalau kaum muslimin diam semuanya, sehingga yang bertebaran di sosial media hanya yang batil-batil saja, nanti bapak ibu wafat, anak-anak kita nanti mengira itulah yang benar. Makanya harus kita bantah. Jadi setiap bentuk pembelaan kita hari ini terhadap ulama, apakah melalui tulisan, melalui meme misalnya, melalui artikel, melalui channel YouTube dan semacamnya, atau melalui aksi-aksi nyata, itu adalah bagian dari jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang lebihnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih para hadirin, karena waktu kita akhiri kajian kita. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Pada hari ini kita mendapat banyak ilmu. Apa itu futur, bahaya futur, penyebab futur, bagaimana cara menghindari futur. Buat jamaah yang ingin menyaksikan ulang, nanti bisa disaksikan di channel YouTube Masjid An-Nur. Untuk menutup, Ustaz mohon doanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bermunajat kepada Allah. Di antara doa yang mustajab adalah doa setelah beramal saleh. Mudah-mudahan salat berjamaah kita, zikir kita, interaksi kita terhadap ayat-ayat Allah, ditambah keberkahan rumah Allah, keberkahan waktu pagi, ya, apalagi saat turun hujan. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa anzaima maghfiratik wassalamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa sa'ira amalina minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa atimuddaha wa ihtiha subulaha wa mla'ha binurikal lati la yakhbu wa syarah suduraha bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Allahumma anta ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada pengurus DKM Masjid As-Syuhada dan